Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita masih belajar di tema 7, subtema 2 tentang keragaman budaya di negeriku. Namun, pada hari ini kita sudah memasuki pembelajaran yang kelima dan 6. Adapun muatan pelajaran yang terdapat pada pembelajaran tematik hari ini yaitu muatan SBDP, muatan PPKN, dan muatan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, anak-anak hebat, mari siapkan semangat belajarnya ya. Yuk, kita simak videonya. Hari ini kita akan belajar tentang gerak dasar tari daerah beserta tempo gerakannya. Dan kita juga akan belajar keragaman kesenian yaitu tari daerah dan cara melestarikannya. Dan yang terakhir, kita akan belajar menjelaskan dan menyampaikan informasi penting dalam teks non-fiksi. Baik anak-anak, marilah kita mulai pembelajarannya. Disimak baik-baik ya videonya. Gerak dasar tari daerah. Nah, anak-anak hebat, tahukah kamu bahwa gerak dasar merupakan unsur yang paling utama dalam sebuah tarian? Nah, gerak dasar tari daerah itu meliputi yang pertama, gabungan dari gerak kepala. Lalu yang kedua, gabungan dari gerak tangan. Yang ketiga, gabungan dari gerak kaki. Dan yang keempat, gabungan dari gerak badan. Nah, untuk dapat memahami lebih lanjut dan agar dapat terbayangkan, Ibu sudah mempersiapkan video tentang gerakan dasar dalam tari daerah. Baik anak-anak, disimak dengan baik ya videonya. Ini kita akan belajar 5 dasar gerakan tari. Perhatikan contoh kelima gerakan berikut ya. Tadi kita sudah mempelajari gerakan dasar dalam tarian daerah. Nah, bentuk gerakan setiap anggota tubuh dalam suatu tari daerah itu tentu saja beragam, yaitu ada gerak yang lemah lembut, lalu ada juga gerakan yang mengentak, dan ada juga gerakan yang memerlukan ruang luas atau sempit. Dan tempo dari gerakannya pun juga beragam. Di antaranya itu ada tempo cepat, jadi gerakannya itu cepat. Dan yang kedua ada tempo sedang, jadi gerakannya itu sedang. Dan yang ketiga ada tempo lambat.
keragaman kesenian daerah dan cara melestarikannya. Nah, salah satu kesenian daerah yaitu seni tari. Seni tari merupakan tradisi yang biasa ditampilkan saat upacara adat tertentu. Nah, karena Indonesia memiliki keragaman kesenian daerah, maka kita wajib ikut melestarikan dengan upaya berikut. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh tari daerah di Indonesia. Di antaranya, tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur, tari Andun dari Bengkulu. Lalu ada tari Pendet dari Bali, tari Piring dari Sumatera Barat, dan tari Saman dari Aceh. Nah, anak-anak hebat, yang baru saja Ibu berikan itu hanya contoh dari beberapa tarian daerah di Indonesia saja. Karena di Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi, di mana setiap provinsi tentu memiliki tari daerah atau tari khasnya masing-masing. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang tari daerah yang ada di Indonesia, anak-anak hebat dapat mencarinya secara mandiri di YouTube atau Google ya. Menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Nah, anak-anak hebat, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi, yaitu caranya dengan menggunakan rumus atau konsep adik Simba yang apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk membantu kita dalam menemukan informasi penting dalam sebuah teks bacaan. Nah, sekarang kita akan belajar menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi, baik secara lisan maupun tulisan. Namun, di sini kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, jangan mengurangi atau menambah informasi di luar isi teks yang dibaca. Lalu yang kedua, jika ada kata sulit, maka carilah terlebih dahulu artinya apa. Dapat dicari melalui KBBI ya. Lalu, setelah kita mengetahui arti kata tersebut, gunakan bahasa yang mudah kamu pahami. Jadi, setelah kamu mengartikan arti kata sulit tersebut, gunakan bahasa kamu sendiri agar kamu mudah untuk memahami teks bacaan tersebut. Yang ketiga, catatlah dan jelaskan bukti atau fakta yang mendukung isi teks. Yang keempat, jangan menggabungkan informasi yang didapat dengan tanggapan atau komentarmu tentang teks tersebut. Jadi, teks tersebut benar-benar berdasarkan fakta yang ada di dalam teks bacaan ya. Dan yang kelima, gunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami oleh orang lain. Nah, jadi dalam menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi, itu kita harus menggunakan bahasa sendiri dan bahasanya pun harus santun dan mudah dipahami oleh orang lain. Sampaikan informasi penting dalam teks non-fiksi. Bacalah teks non-fiksi berikut ini. Batik merupakan warisan Nusantara yang menjadi identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Batik juga diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tanggal 2 Oktober 2009. Penetapan UNESCO tersebut akhirnya ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional oleh pemerintah Indonesia. Kebanggaan terhadap batik tidak hanya ditujukan pada peringatan Hari Batik Nasional saja. Setiap sekolah di Indonesia
pada umumnya memberlakukan penggunaan seragam batik pada hari-hari tertentu. Batik juga sering pakai dalam berbagai acara resmi dan acara peragaan busana, baik yang berkelas nasional maupun internasional. Batik sudah mengukir sejarah di Indonesia sejak abad ke-16, terutama di Pulau Jawa. Pada saat itu, kain batik hanya digunakan oleh para bangsawan Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Pada selembar kain batik terdapat keindahan dan juga keagungan nilai-nilai kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan. Keragaman budaya di berbagai wilayah Indonesia membuat batik memiliki keragaman corak dan motif. Hal ini disebabkan keragaman budaya dan nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap wilayah juga berbeda. Batik adalah pusaka bangsa yang wajib dilestarikan. Salah satu cara melestarikan batik adalah memahami makna dan filosofi motif dan ragam kain-kain batik tersebut. Jika nilai-nilai filosofi tersebut dihayati, maka segala tingkah laku dan perbuatan kita juga akan terjaga. Pusaka budaya ini harus dijaga dan dilestarikan dengan baik agar tidak punah. Berdasarkan teks tersebut, coba tentukan ide pokok dan informasi pentingnya ya. Nah, perlu diingat juga bahwa ide pokok atau biasa dikenal juga dengan istilah gagasan utama itu merupakan inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Nah, di sini Ibu sudah mencontohkan ide pokok yang terdapat pada paragraf ke-1, yaitu batik merupakan warisan Nusantara yang menjadi identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, untuk paragraf kedua dan ketiga bisa dicoba ya oleh anak-anak hebat untuk mencari ide pokok yang terdapat pada paragraf tersebut. Berdasarkan teks non-fiksi tadi, kita dapat menemukan informasi penting yang terdapat pada teks tersebut dan kemudian menyampaikan informasi tersebut baik secara lisan maupun tulisan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Nah, di sini Ibu sudah mencontohkan pada paragraf ke-1. Informasi penting yang terdapat pada paragraf tersebut yaitu batik menjadi identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia, serta sudah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia sejak tanggal 2 Oktober 2009. Nah, untuk paragraf selanjutnya bisa dicoba oleh anak-anak hebat ya. Pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih kepada anak-anak hebat yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Nah, untuk tugasnya kerjakan di buku tugasmu ya. PPKN halaman 130 pada buku pena, lalu bahasa Indonesia halaman 132, dan yang terakhir itu ada tugas SBDP. Tugasnya yaitu mempraktikkan gerakan dasar yang sudah kita pelajari tadi dan kemudian rekam dan kumpulkan ke gurumu. Baik anak-anak, jangan lupa untuk difoto ya tugasnya, dan tugas SBDP jangan lupa divideokan. Lalu kirimkan ke guru untuk dapat dinilai dan direkap. Akhir pembelajaran, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh anak-anak hebat semuanya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya!